pertama kali pertama kali menjadi sistem engineer itu di 2010. Bedanya apa sih sistem engineer sama IT support gitu ya? Kalau IT support itu kan biasanya IT untuk perusahaan itu sendiri gitu, buat company-nya sendiri, buat internal company. Sementara kalau engineer itu kita ngurusin IT dari company lain. Contohnya company lain yang mau melakukan implementasi uh, data center, penambahan server, membuat apa namanya uh, IT sistem IT yang baru, aplikasi baru itu uh, kerjaannya sistem engineer gitu ya. 3 tahun saya di BRK, kemudian saya pindah ke Virtus Teknologi Indonesia. Saya pindah menjadi sistem engineer juga gitu sampai tahun 2015. Lalu saya menjadi technical consultant. Jadi kalau engineer itu ada di belakang layar gitu ya, melakukan implementasi, troubleshooting, dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk technical consultant itu di depan, jadi lebih banyak melakukan seperti ini, webinar, kemudian enablement ke customer, membawakan event, kemudian diskusi dengan customer untuk membuat perencanaan, membuat desain, pengembangan sistem itu di depan. Nah, itu saya sampai tahun 2022, 2 tahun lalu. Ya, setahun lalu lah, Desember 2022. Kemudian di Januari 2023, saya menjadi cloud architect gitu ya. Kalau yang sebelumnya technical consultant ini lebih banyak melakukan consulting untuk produk-produk yang on-premise, untuk produk-produk yang uh, non-cloud gitu ya, server, storage, network, backup, disaster recovery, dan lain sebagainya. Nah, uh, Januari tahun kemarin, 2023, saya mendapatkan kesempatan untuk belajar nih ke cloud gitu kan. Gimana mengaplikasikan ilmu-ilmu saya tadi yang di on-premise ke environment-nya cloud yang benar-benar fleksibel banget, agile, bergerak sangat cepat sekali gitu kan. Nah, saya menjadi cloud architect di PT SmartNet Magna Global. Uh, SmartNet Magna Global ini adalah salah satu subsidiaries dari CTI Group atau PT Computrade Teknologi Internasional. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa CTI Group ini ada banyak sekali uh, subsidiaries gitu ya, ada 10. Salah satunya adalah Magna yang di kanan bawah gitu. Dan 2 kantor regional, CTM, jadi Komputer Teknologi uh, Malaysia, sama CTP, Komputer Teknologi Filipina di Filipina. Nah, untuk subsidiariesnya sendiri itu ada yang distributor, bagian atas itu value added distributors. Kemudian ada yang uh, retail juga, XDC, dan ada yang services. Services ini adalah business partner. Jadi kalau ada produk seperti misalnya Dell EMC, HPE, Microsoft, kemudian produk database segala macam gitu ya, itu bisa diimplementasikan oleh yang services group ini. Nah, uh, kebetulan saya di salah satu subsidiarisnya yaitu Magna. Jadi ini saya mengenalkan sedikit PT Smartech Magna Global atau SMG atau Magna. Nah, jadi di logonya ini adalah logo Magna gitu ya, M. Ini kami berkantor di Geraha BIP, lantai 5 di Jakarta. Kami juga ada websitenya, itu www.magnaglobal.id. Ada juga yang uh, LinkedIn kami, LinkedIn-nya di Smartech Magna Global, atau di sosial media kami. Uh, ada di Facebook juga, kemudian Instagram juga ada Magna Global ID. Bisa teman-teman coba kunjungin juga. Nah, Magna sendiri berdiri pada tahun 2017 sebagai IT solution provider, dan kami memiliki visi untuk menjadi IT solution provider yang terkemuka di Indonesia. Kenapa sih para customer atau para end user itu bekerja sama dengan Magna gitu ya? Karena Magna ini uh, memiliki partnership dengan IT brand leader di dunia ini. Seperti tadi misalnya uh, Dell EMC, kemudian Huawei, kemudian uh, Microsoft, VMware, Google Cloud gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa komplain dengan industri standar sama best practice. Kami juga sudah
certified gitu ya, termasuk saya sudah certified Google Cloud Professional, dan kami juga bisa melakukan maintenance dan support 24/7. Divisi kami ada cloud solution, ada network security, kami juga ada untuk IT infrastructure sama services. Nah, kenapa services? Seperti apa sih services di makna ini gitu ya? Bisa untuk implementasi, kemudian preventive maintenance dan corrective maintenance. Nah, di sini juga termasuk untuk konsultasi. Jadi tadi kalau teman-teman di depan ada uh, technical consultant gitu ya, itu berarti juga bisa melakukan sebelum implementasi, melakukan konsultasi pengembangan sistemnya tepat seperti apa sih, yang bagus seperti apa sih, sistem yang sudah dimiliki sekarang itu apa namanya, udah baik atau belum sih gitu ya. Nah, itu tadi pengenalannya mengenai diri saya dan mengenai perusahaan saya. Kemudian masuk ke pembahasan yang utama gitu ya tentang data analytics. Jadi gimana sih data analytics itu di Google Cloud gitu. Nah, sebelum masuk ke produk, saya mau ngomongin mengenai konseptualnya dulu supaya teman-teman uh, apa namanya ada pemahaman ke arah sana juga gitu ya. Uh, yang membedakan Google Cloud dengan cloud provider lain itu apa sih gitu kan? Kan kalau kita tahu cloud provider itu di Indonesia ada banyak kan yang masuk, ada Amazon, AWS, kemudian ada Microsoft Azure, kemudian ada Alibaba, ada Tencent, ada lain sebagainya gitu ya. Nah, masing-masing cloud provider ini kan punya apa namanya, punya core-nya, punya titik beratnya sendiri. Nah, kebetulan di Google Cloud ini core-nya itu adalah data. Dikatakan data is our DNA. Nah, ini tertulis pada misi dari Google itu sendiri gitu ya. Yang pertama, Google menyatakan bahwa misi kami adalah melakukan mengorganize gitu ya, uh, informasi yang ada di dunia ini dan membuatnya itu bisa diakses oleh siapapun gitu, kapanpun, dimanapun, dan berguna informasinya. Datanya itu bisa dicari oleh semua orang. Jadi ngomongin data, jadi yang diwarnain hijau ini, word information itu data. Kemudian juga mengakselerate kemampuan dari sebuah perusahaan atau organisasi dalam transformasi digital dan uh, membuat mereimagine bisnisnya gitu ya melalui inovasi yang diperkuat oleh data. Di sini maksudnya adalah gini, company kan sekarang banyak yang melakukan transformasinya itu ke arah digital. Yang tadinya jualannya itu punya toko, sekarang udah hanya lewat online. Yang tadinya itu misalnya ada pelayanan transportasi, harus datang ke terminal atau ke mana, stasiun atau ke bandara atau ke pelabuhan gitu ya. Sekarang sudah pakai aplikasi. Semua beralih ke aplikasi. Kenapa? Karena dengan mudahnya itu uh, semua orang itu bisa membeli sesuatu via aplikasi tanpa dia harus datang ke lokasi. Itu mudahnya aplikasi, dan dikatakan bahwa di, di Indonesia ini kan 2/3 penduduknya itu sudah punya handphone. Jadi siapa sih yang uh, apa namanya, yang nggak bisa dengan mudah untuk mencari data atau membeli sesuatu gitu kan? Semua sudah difasilitasi lewat aplikasi. Ketika sebuah company itu bertransformasi ke arah digital dengan membuat aplikasi gitu ya, dengan punya aplikasi untuk jualannya, untuk servicesnya mereka. Nah, itu kan berarti data itu ke-generate banyak banget di situ. Nah, gimana Google Cloud ini membantu dalam transformasi digital tersebut, uh, apa namanya, mengorganize data-data yang dimiliki oleh company supaya bisa digunakan dengan baik dan benar. Nah, kalau kita ngomong mengenai data journey, kita ngomong dari data producer sampai ke data consumer. Kita lihat bahwa uh, kita analogikan data itu sebagai pohon gitu ya, kayu yang masih menjadi pohon. Kan banyak banget tuh ditanam tuh. Itu bisa langsung dimanfaatkan nggak oleh manusia, dipakai oleh manusia nggak kayu tersebut kalau masih dalam bentuk pohon? Kan belum bisa. Jadi nilainya belum ada. Gimana caranya kayu itu
bisa bertransformasi, bisa berubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Contohnya adalah menjadi kursi gitu ya. Berarti kan bisa kita pakai, bisa punya value, bisa kita jual. Nah, transformasi dari kayu menjadi kursi itu nggak sesederhana bahwa tolong dibantu ya, prok 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 gitu kan. Jadi nggak bisa. Ada prosesnya. Prosesnya itu kayunya ditebang dulu, kemudian diangkut, dikumpulkan gitu ya. Kemudian dibersihkan, kemudian dipotong-potong, kemudian disatukan, terus sudah disatukan udah jadi dipoles atau dicat jadi kursi gitu ya. Nah, proses seperti itu terjadi di data. Data produser, data di generate gitu. Jadi udah punya nilai belum? Belum. Nah, di sini ada sebuah framework. Ini frameworknya sebenarnya universal gitu ya, tapi ini uh, apa namanya yang mengeluarkan Google Cloud. Frameworknya seperti ini, mungkin dari cloud provider lain ada framework yang uh, berbeda. Tapi saya yakin juga kalaupun berbeda nggak berbeda jauh karena perjalanan data itu pasti mirip-mirip tentang gimana data itu dikumpulkan, lalu gimana data itu disimpan dan diproses, lalu data tersebut dianalisa, kemudian data tersebut diactivate artinya data uh, dikeluarkan value-nya. Data itu harus punya value, harus bisa menghasilkan insight. Nah, kemudian juga ketika data tersebut sudah punya insight, kita bisa uh, menggunakan artificial intelligence untuk uh, apa namanya menambahkan value lagi dari data tersebut. Nanti kita bisa lihat bahwa value seperti apa sih yang membutuhkan AI itu gitu. Kok sampai data udah jadi tapi masih butuh AI gitu kan. Baru data itu bisa dimanfaatkan oleh consumers. Nah, consumernya ini siapa? Consumer kalau di perusahaan gitu ya. Konsumernya itu bisa aja tim bisnis, uh, bisnis intelijen, kemudian tim apa namanya tim penjualan, tim sales gitu ya. Kemudian juga tim uh, business development, tim pengembang dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa menggunakan data-data yang sudah siap dipakai. Kalau kita lihat contohnya dari data producer gitu kan, itu datanya ada apa aja sih? Di sini kita lihat bahwa aplikasi adalah termasuk ke data producer. Contohnya misalnya ERP, lalu ada dari core banking, kemudian dari e-commerce. E-commerce itu contohnya misalnya teman-teman kalau beli beli barang lewat online gitu ya. Kemudian ada juga mobile application, aplikasi misalnya teman-teman punya aplikasi travel atau aplikasi apa misalnya aplikasi kereta atau misalnya aplikasi kapal laut gitu ya. Itu aplikasi yang bisa mengenerate data. Misalnya uh, juga data dari Salesforce gitu ya, penjualan gitu ya. Nah, data yang dihasilkan itu apa aja sih? Data yang dihasilkan bisa data yang termasuk ke dalam database atau structure data gitu ya. Misalnya data MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lain sebagainya. Atau data dalam bentuk file, CSV, spreadsheet, JPEG, kemudian data musik gitu ya, MP3, video, data unstructured data, ataupun data lainnya seperti API atau JSON file atau data lainnya, semi structure. Dari data producer tersebut kemudian dilakukan collecting data gitu ya, dan data itu dikirimkan ke tempat penyimpanan. Nah, metode ini dinamakan ETL, Extract, Transform, Load, atau ELT, Extract, Load, Transform. Bedanya apa? Itu kan cuma dibalik-balik aja kata-katanya gitu kan, mirip gitu kan. Nah, sebenarnya perbedaannya adalah data dari source gitu ya, dari data producer itu uh, mau dilakukan uh, pengolahan data dulu atau transform data dulu, baru dikirimkan ke tempat penyimpanan, atau data itu dikirimkan dulu mentah-mentah, dikumpulkan jadi satu di media penyimpanan, baru diolah, ditransform gitu ya. Nah, ETL dan ELT nanti akan mempengaruhi uh, layanan atau teknologi yang dipakai di belakangnya. Mau di load dulu, baru diproses, atau diproses dulu baru di load.
Ini yang mempengaruhi data warehouse atau data lake gitu kan. Data warehouse ini tempat penyimpanan data-data yang sudah berupa data tabular, punya baris dan kolom, structure data gitu ya. Itu dimasukkan ke dalam data warehouse. Berarti kan data itu, data mentah tadi harus diolah dulu, ditransform dulu, baru di load, baru dikirim, masuk ke data warehouse. Atau semuanya dikirim aja dulu data mentah, itu namanya data lake. Data lake ini adalah tempat penyimpanan data-data yang uh, bisa berupa data structure, data unstructured, data semi-structure. Semua masuk ke dalam data lake gitu ya. Baru setelah data itu masuk, baru diolah, baru dilakukan transform, ELT gitu ya. Nah, uh, ini tergantung dari kebijakan company-nya sendiri. Jadi, perlakuan data tersebut mau seperti apa nih? Tadi masuk ke yang store and process gitu ya. Data itu disimpan dan diproses. Jadi setelah data masuk ke data warehouse gitu ya, setelah disimpan, uh, data itu bisa juga diolah, atau misalnya data diolah dulu baru disimpan. Kemudian masuk ke bagian analyze and activate. Di sini maksudnya adalah data itu setelah masuk ke dalam data warehouse, bisa kita lakukan analisa. Kita gali datanya lebih dalam, atau kita pisahkan, atau kita bikinkan tabel-tabel baru gitu ya. Kalau tadi misalnya masuk ke dalam data warehouse itu masuk ke, kita biasanya sebutnya adalah uh, landing database gitu ya. Satu database yang mana data-data tersebut masuk semua ke situ, baru kita pisah-pisahkan. Oh, ini data yang untuk tim marketing. Oh, ini data yang untuk tim back-end, back-end application. Oh, ini data yang untuk tim operation. Ini data yang untuk tim apalagi misalnya tim big data, atau data buat lain sebagainya, tim HR. Kita pisah-pisahkan segala macam. Uh, Kalau bahasa teknikalnya itu kita buatkan data mart gitu ya, yang sesuai dengan audiensnya, uh, stakeholdernya, siapa yang memakai data tersebut gitu. Nah, dari data-data yang sudah kita pisahkan, kita analisa lebih dalam, kita activate dalam artian uh, apa namanya, mengeluarkan value dari data tersebut, menampilkan uh, insight yang dihasilkan dari data tersebut dalam bentuk apa? Nah, ini bentuknya adalah dashboard atau report. Jadi kita bisa buatkan dashboard atau kita buatkan report yang menampilkan data-data yang sudah punya insight. Contohnya misalnya datanya adalah data penjualan. Data penjualan uh, bulan 3 bulan lalu itu 10.000. Data penjualan 2 bulan lalu 15.000. Data penjualan uh, bulan ini gitu ya, itu 5.000. Sebenarnya kita itu penjualannya naik apa turun sih? Trennya itu bagus apa enggak sih? Apa sih yang terjadi? Nah, itu ketika sudah diolah, sudah setelah divisualisasikan, kelihatan trennya gitu kan. Kita bisa melihat bahwa, oh ternyata insight-nya adalah penjualan kita sebenarnya baik, tapi karena ada sesuatu, jadinya bulan ini belum sesuai dengan yang ditargetkan. Kita bisa cari lebih dalam lagi, karena apa yang mempengaruhi, kenapa bisa terjadi, lalu prediksinya gimana. Kita bisa lihat dari data yang sudah punya nilai. Nah, data yang ditampilkan tersebut, kita bisa juga manfaatkan AI untuk menampilkan data yang lebih lanjut lagi. Jadi AI ini, artificial intelligence, itu juga masuk ke dalam uh, data analitik untuk tingkat yang lebih advance. Perjalanan data dari uh, collecting tadi, dari awal tadi gitu kan, sampai jadi sebuah insight gitu ya, itu juga disertai dengan yang namanya data culture sama data governance. Jadi kalau data culture ini apa? Biasanya data culture ini adalah kebijakan dari company, uh, gimana gimana perlakuan mereka terhadap data yang mereka miliki. Dari bawah, setiap pengambilan keputusan harus didasarkan dengan data. Setiap data itu harus harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap data harus jelas asalnya dari mana. Perlakuannya seperti apa, itu ada di data culture sama governance. Bahwa data itu harus bisa dipercaya, dan gimana uh, apa namanya, akses.
terhadap data tersebut gitu ya. Siapa saja yang bisa mengakses, nggak semua orang bisa mengakses semua data gitu ya. Jadi gimana mengontrol datanya. Itu pun menjadi sebuah framework tersendiri mengenai pengaturan datanya. Jadi ada data discoverability, data management, data protection, data accountability. Contoh paling gampangnya adalah di data penjualan kan data yang sensitif gitu ya. Dia disimpan di dalam Google Cloud. Terus bisa dicari nggak lewat search engine-nya Google Cloud? Nggak bisa. Kecuali kita uh, ada metode lain yang memungkinkan itu bisa, tapi secara default nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena ini terkait dengan perlindungan data itu sendiri. Tentang uh, perlakuan gimana kita atau perusahaan memperlakukan keamanan data itu sendiri. Kalau teman-teman belajar mengenai data analytics gitu ya, data analytics itu dipakai di semua industri. Jadi mulai dari manufacture, retail, kemudian layanan rumah sakit gitu ya, lab, kemudian financial industry, kemudian travel sama perhotelan, kemudian energi, uh, utility dan lain sebagainya. Gitu. Hampir semua industri sudah mulai aware gitu kan, sudah mulai punya data culture bahwa oh data itu penting loh. Apalagi kalau kemarin teman-teman ikut menyimak kan debat paslon gitu kan, datanya mana, datanya mana, data is important gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya, oh saya mau belajar data nih, tapi saya khawatir ntar ilmu saya dipakai nggak ya gitu kan. Eh, saya cari kerja gampang nggak ya? Eh, yang yang udah aware bahwa data itu berharga, perusahaannya mana aja ya? Banyak teman-teman. Rata-rata perusahaan itu udah mulai punya tim data sendiri. Kayak misalnya di manufacturer, mereka butuh mengenai, katakan di sini predictive maintenance, kemudian demand forecasting. Itu penting banget buat mereka. Karena manufacturer ini kan terkait dengan penjualan juga. Mereka memproduksi, tapi hasil produksinya kan dijual juga. Nah, kalau mereka menjual sesuatu yang demand-nya rendah, permintaannya rendah, itu kan kerugian buat mereka. Mereka harus tahu tren yang terjadi itu apa, prediction-nya bagaimana, kemudian terkait maintenance-nya, pabrik itu kan nggak bisa downtime ya, nggak bisa berhenti gitu ya, karena kan mereka ada target produksi setiap harinya. Jadi komponennya itu kapan harus diganti itu mereka harus harus bisa memprediksi dengan lebih tepat lagi. Penting banget. Kemudian dengan retail, retail itu terkait dengan uh, target target pengguna mereka itu mau yang seperti apa, market segmentation-nya seperti apa gitu kan. Kemudian customer lifetime value terkait dengan uh, customer saya yang dari awal kita buka bisnis ini, kita buka retail ini, itu sebenarnya sudah berapa banyak sih customer loyal kita tuh sebenarnya sudah berapa banyak sih? Kemudian pangsa pasar yang kira-kira bisa menjadi customer loyal kita berapa banyak sih? Customer yang apa namanya yang potensial gitu ya itu mereka perlu banget informasinya termasuk juga inventory planning lalu di healthcare di kesehatan gitu di kesehatan itu nggak cuma masalah oh uh, pasien datang ke rumah sakit kemudian pengelolaannya seperti apa gitu kan tapi juga ada proaktifnya gimana bisa melakukan kustomisasi terhadap setiap pasien yang ada di rumah sakit data-data mereka kan benar-benar personal banget gitu kan bisa dipersonalisasinya. Kemudian proaktif health manajemennya seperti apa. Sentimen analisisnya, customer lebih suka obatnya mana. Customer lebih suka treatment pengobatan yang seperti apa. Hal-hal gitu. Financial service, travel, dan energi. Dan masih banyak lagi selain ini. Nah, kalau kita ngomongin, uh, kembali lagi kita ngomongin Google Cloud tadi ya. Data analytics di Google Cloud. Emang yang bisa dilakuin apa aja sih gitu kan. Nah, dikatakan bahwa traditional business intelligence and reporting gitu ya biasanya itu melakukan yang namanya descriptive analytics dan diagnostic analytics. Nah, Google Cloud juga bisa ini gitu kan. Jadi kalau kemarin saya lihat apa namanya dashboard-dashboard gitu dari teman-teman pakai visualisasi misal Tableau atau segala macam gitu ya. Itu kebanyakan melakukan descriptive analytics dan diagnostic analytics. Nah, descriptive itu apa? Descriptive itu kan menampilkan data yang memang sudah terjadi. Tadi saya tambahkan penjualan 3 bulan yang lalu, penjualan bulan lalu, penjualan
bulan ini berapa gitu kan, nge-show data yang sebenarnya gitu kan. Bahkan bahkan bisa secara real time atau near real time nge-show data. Kemudian kalau yang diagnostik itu udah tingkatan yang lebih tinggi lagi gitu kan, the next generation of descriptive analytics. Diagnostik bisa ngelihat kalau misalnya, oh tadi kan saya contohkan di penjualan bulan ini turun dari bulan ketiga, kemudian dari 3 bulan lalu, kemudian 2 bulan lalu itu kan naik, tapi bulan ini turun. Ada apa? Nah, diagnostik ini bisa mencari root cause-nya. Mungkin ada produk-produk yang uh, apa namanya, customer yang tadinya belinya banyak jadi berkurang. Kemudian produk-produk yang supply-nya ternyata macet, customer masih nyari tapi supply-nya nggak ada. Kemudian ada produk-produk yang produk substitusi atau produk pengganti yang tiba-tiba muncul. Diagnostik ini mencari root cause-nya, mencari kenapa itu bisa terjadi. Gitu. Google Cloud lebih dari itu. Google Cloud uh, mengintegrasikan yang namanya machine learning dan artificial intelligence gitu ya, untuk membantu membantu menampilkan yang namanya predictive analytics dan prescriptive analytics. Ini definisinya seperti apa? Definisinya seperti ini. Jadi kalau yang tadi deskriptif menampilkan data yang memang ada gitu ya, data yang memang tersimpan secara akurat, jadi data yang sebenarnya. Lalu kalau diagnostik ini melakukan bisa sampai melakukan root cause analytics, bisa sampai menjelaskan kenapa itu terjadi gitu ya. Kemudian kalau prediktif, ini adalah uh, da- tren data ke depannya. Jadi misalnya sudah kelihatan pakai deskriptifnya itu seperti itu, prediktifnya ini dia melakukan kalkulasi, oh ke depannya seperti apa nih? Nanti bulan depan penjualannya seperti apa, berapa banyak? 2 bulan kemudian seperti apa? 3 bulan kemudian seperti apa? Gitu kan? Based on historical data, jadi membuat uh, apa namanya, perkiraan nanti ke depannya bagaimana. Kemudian preskriptif gitu kan. Dikatakan bahwa preskriptif ini lebih ke arah uh, sistem bisa membuat beberapa opsi terkait dengan apa yang akan dilakukan. Jadi berdasarkan apa namanya, analisa dari data-data yang ada gitu ya. Kemudian melakukan perhitungan, kemudian melakukan tes. Jadi dibikinkan opsinya, skenario-nya, lalu kok uh, pilihan-pilihan yang perkiraan bisa diambil itu, keputusan yang bisa diambil ada A, B, C, D gitu kan. Lalu dites kira-kira nanti efeknya seperti apa gitu. Supaya bisa memberikan gambaran kepada uh, decision maker, oh kalau prediksinya itu seperti ini, prediksinya misalnya penjualan bulan depan sampai 3 bulan berikutnya itu naik gitu ya, itu opsinya bagaimana, kita bisa menambah produk baru, kita bisa membuka toko baru, kita bisa memperluas apa namanya, uh, relasi pengguna dan lain sebagainya. Kalau kita ngomongin artificial intelligence gitu ya, tadi kan sempat disinggung, oh di Google Cloud itu uh, yang paling oke-nya ini karena ada machine learning sama artificial intelligence-nya gitu kan. Nah, artific machine learning itu adalah sebenarnya adalah bagian dari artificial intelligence ya teman-teman. Jadi artificial intelligence ini adalah uh, sebuah disiplin ilmu atau uh, sebuah teknik yang apa namanya, yang di dalamnya itu ada berbagai macam uh, services atau produk gitu ya, atau kemampuan. Misalnya machine learning, ada natural language processing, ada planning, ada speech, ada robotic, ada expert systems, ada vision, macam-macam kalau ngomongin AI. Kayak teman-teman lihat misalnya ada mobil pakai sensor jalan gitu kan, atau robotics yang bisa melakukan apa? Dia bisa jalan mengikuti garis gitu ya, kalau kita lihat ada robot competition. Kemudian juga ada uh, mesin pencari atau misalnya contact center yang menggunakan AI, dia bisa melakukan interaksi dengan manusia, misalnya nggak cuma lewat tulisan tapi lewat uh, pertanyaan speech gitu ya, lewat ngomong gitu ya, dikasih pertanyaan.
Itu bagian dari artificial intelligence. Nah, hanya saja yang berhubungan dengan data, yang berhubungan dengan data analytics gitu ya, secara langsung, itu adalah machine learning. Di dalam machine learning ini ada deep learning, supervised, dan unsupervised. Kita coba kesampingkan deep learning, kita coba lihat supervised sama unsupervised dari machine learning ini seperti apa. Kalau yang supervised gitu ya, kita melakukan training dari model data gitu ya, permodelan data dengan cara kita kasih label. Jadi dicontohkan, kita kasih label, ini kucing. Kucing itu yang bentuknya seperti ini. Nah, machine learning akan belajar mengenali, oh kucing itu begini. Kita kasih, apa namanya, kita kasih data gitu kan. Kita kasih data supaya machine learning-nya belajar, modelnya itu belajar. Lalu yang kedua, kita kasih gambar yang ada kucing dan ada anjingnya. Mesin itu akan belajar, mesin itu akan belajar untuk mengenali, oh mana yang kucing sesuai dengan apa yang dia pelajari dan mana yang bukan kucing nih. Oh kalau kalau misalnya mukanya itu agak lonjong, gitu kan, itu berarti bukan kucing. Kucing itu mukanya bulat. Kucing itu uh, telinganya pendek. Kalau telinganya panjang, baik itu ke atas atau ke bawah, itu bukan kucing. Nah, itu hal kayak gitu. Jadi kita kasih label dan machine learning-nya belajar dari data yang kita feed. Ini kita masukkan. Ini bisa berguna untuk masalah-masalah yang terkait dengan data classification sama data regression. Kalau klasifikasi ini ya jelas dia dia memisahkan tadi kayak mana yang kucing, mana yang bukan kucing, mana yang data uh, apa namanya positif, mana yang data negatif, kemudian juga mana yang kelompok usia misalnya potensial, mana yang tidak. Misalnya kita bikin range, oh ini ada usia uh, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40. Dia bisa mengklasifikasikan mana saja yang uh, kira-kira menjadi potensial pembeli dari baju yang kita jual, usia berapa, kemudian ya lokasinya di mana, kita kasih location, kita train untuk misalnya salary-nya, kita train misalnya untuk uh, apa kesukaannya seperti apa. Nanti yang akan melakukan klasifikasi adalah machine learning-nya. Kemudian data regression terkait dengan uh, perhitungan yang bisa menampilkan nilai sebenarnya dari data itu seperti apa. Biasanya untuk menampilkan, oh ini ke depannya itu trennya itu seperti apa. Apakah ini uh, akan naik atau akan turun. Apakah ini uh, kalau melihat bola ke belakangnya itu agak naik turun, ke depannya seperti apa. Nilai yang sekarang itu atau nilai ke depannya itu sebenarnya berapa gitu kan. Dibandingkan dengan nilai-nilai yang sebelumnya gitu. Dia akan membandingkan. Untuk yang unsupervised kita tidak memberikan label. Jadi kita memberikan semua input ke dalam machine learning gitu ya. Nanti machine learning akan mempelajari dari semua input yang dimasukkan itu ada similarity di mana nih. Oh sama-sama kumisnya panjang, sama-sama telinganya pendek gitu. Sama-sama mukanya bulat. Dia akan mengenalinya sendiri. Nah, ketika sudah melakukan pengenalan data tadi, terutama dalam jumlah banyak gitu ya, uh, machine learning ini akan bisa memisahkan, oh ini yang kelompoknya mirip yang A, ini yang kelompoknya mirip yang B, ini yang kelompoknya mirip yang C gitu ya. Ini cocok untuk masalah-masalah seperti clustering, pengelompokan, lalu ada anomaly detection. Kalau misalnya yang normalnya itu seperti ini loh, oh ternyata dari pattern itu ada kelompok lain yang nggak sama nih. Nah, berarti kan itu anomali. Kalau oh biasanya itu trafficnya itu dari A ke B ke C ke D, tapi kok ada yang dari A ke B langsung ke D baru ke C gitu, anomali. Jadi bisa memperkirakan hal-hal seperti itu. Untuk data analytics yang menggunakan machine learning tadi, yang menggunakan AI, itu biasanya dipakai di mana sih gitu. Tadi kan udah ada industrinya, ada industri apa tadi? Kesehatan, transportasi, manufacture, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi biasanya dipakai buat apa? Nah, tadi kan banyak tuh.
Biasanya dipakainya untuk lima ini: demand forecasting, churn prediction, anomaly, audience, customer lifetime value. Yang demand forecasting jelas untuk memprediksi, ya demand kan artinya kan apa ya demand ya? Demand itu artinya permintaan atau misalnya kebutuhan pasar gitu ya terhadap produk yang kita jual atau kita buat gitu. Ini sebenarnya apa sebenarnya customer masih masih berminat nggak sih dengan produk kita? Sebenarnya produk kita ini masih dibeli terus nggak sih sama customer gitu kan? Walaupun ada kompetitor, tapi trennya mau seperti apa gitu kan? Apakah produk yang kita jual ini bisa terus bertahan sampai 3 tahun ke depan, sampai 5 tahun ke depan, gitu. Melakukan forecasting tersebut, gitu kan? Ini dikatakan gimana caranya sih? Pakai BigQuery. BigQuery machine learning bisa melakukan demand forecasting uh, yang bisa dibantu juga dengan Vertex AI pipeline. Ini adalah contoh arsitekturnya. Misalnya sumber datanya atau data source-nya tadi dari ERP gitu ya, dari aplikasi ERP. Kemudian data ERP ini kan data di on-premise gitu ya. Kemudian data yang tersebut dimasukkan ke dalam BigQuery di cloud. Nah, dari BigQuery tersebut dibikinkan permodelannya uh, menggunakan algoritma dari BigQuery Machine Learning. Kemudian bisa dilakukan juga menggunakan Vertex AI pipeline tadi untuk machine learning operation ya. Jadi untuk apa modelnya tersebut berkembang mau seperti apa, lalu uh, apa namanya deployment nanti seperti apa gitu ya. Setelah setelah dibuatkan permodelannya divisualisasikan oleh Looker. Looker ini untuk dashboard tadi gitu ya. Nah, jadi dan ini bisa digunakan oleh data science, kemudian business analyst ataupun para eksekutif datanya terkait dengan forecasting. Use case yang kedua adalah churn prediction. Nah, kata-katanya agak aneh, churn gitu ya. Churn itu apa sih gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita menjual sesuatu, kemudian customer itu membeli sama kita gitu kan, atau kita punya aplikasi, customer sudah pakai aplikasi kita gitu kan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang membuat dia tidak pakai aplikasi kita lagi, atau ada sesuatu yang membuat dia nggak beli sama kita lagi gitu kan, padahal sebelumnya pernah beli. Nah, di situ ada churn gitu kan. Ada apa nih? Gitu. Jadi eh, apa sih yang dimaksud di sini? Dikatakan bahwa behavior dari customer, dari pembeli, itu bisa ditangkap oleh Google Analytics. Jadi Google Analytics menangkap uh, apa namanya activity gitu ya, lalu tagging dari aplikasi berbasis handphone ataupun berbasis web gitu ya. Kemudian uh, dia bisa bisa apa melakukan prediction nih. Churn-nya itu nih user dulu ada 10, dulu tuh maksudnya 3 bulan lalu ada 10. Tapi di bulan ini dari 10 users yang pernah beli itu yang beli lagi hanya dua. Ada 20 orang lagi tapi itu pembeli baru bukan pembeli dari 3 bulan yang lalu. Nah, di situ ada churn tuh. Gimana caranya dari churn ini kita bisa apa namanya tahu ini orang kenapa nggak beli lagi sama kita. Ini orang kenapa nih nggak pakai aplikasi kita lagi gitu kan. Produknya sama menggunakan BigQuery dan Vertex. Ini untuk arsitekturnya. Datanya diambil dari Google Analytics tadi karena terkait dengan aplikasi gitu ya. Dari Google Analytics dimasukkan ke BigQuery, lalu dibuatkan modelnya, lalu model tersebut di training, lalu hasil dari data tersebut masuk ke Vertex, Vertex AI Prediction gitu ya. Nah, dari situ baru kelihatan tuh seperti apa. Kemudian use case ketiga adalah mengenai anomaly detection. Anomaly detection ini menangkap behavior atau apa ya, sesuatu yang di luar kewajaran. Jadi misalnya ada sesuatu yang nggak normal, gitu, abnormal, dia akan melakukan reporting gitu. Gimana sih uh, caranya gitu ya di Google Cloud? Nah, di sini juga sama, pakai data BigQuery sama data Vertex AI. Contohnya nih, kalau untuk anomaly detection, di sebelah kanan ada contohnya, contoh penggunaannya.
di banking and insurance gitu ya, sama di retail and manufacture. Ini dipakai banget di bank untuk melakukan fraud detection, untuk melakukan insider trading. Ini maksudnya gimana? Jadi gini, di bank itu kan kita bisa melakukan analisa bahwa customer yang melakukan transaksi dengan bank itu menggunakan data yang benar-benar asli, bukan data yang benar, bukan data milik orang lain. Gimana caranya bisa memastikan bahwa transaksinya itu dilakukan ya dengan normal gitu loh, dengan sesuai yang sebelum-sebelumnya seperti apa. Lalu latar belakang dari orang tersebut bagaimana? Apakah sebelumnya dia pernah melakukan kecurangan atau enggak? Orang tersebut pernah misalnya menunggak atau nggak bayar cicilan atau minjem uang tapi nggak dikembalikan gitu. Itu bisa dianalisa semua dengan anomaly detection. Kemudian di retail and manufacture juga terkait dengan behavior dari pengguna ini gimana sih gitu kan. Kemudian quality control kalau ada produk yang tadinya misalnya produk itu jadi misalnya digabungkan dengan vision gitu ya tadi ya. Dia ngelihat oh produknya itu bentuknya kotak, tapi tiba-tiba ada produk yang bentuknya nggak kotak gitu, agak miring gitu. Nah, anomali itu berarti yang produk agak miring itu mesti di take out, nggak dikirimkan ke customer, mesti diganti lagi dengan produk yang lain. Yes. Jadi bisa membantu untuk quality controlnya. Uh, Arsitekturnya seperti apa? Seperti ini. Sorry, seperti ini. Jadi menangkap datanya itu kalau tadi dari sebelumnya itu adalah ERP, kemudian dari Google Analytics, ini dari sensor. Dari sensor data, misalnya face recognition, misalnya sidik jari, misalnya tadi kamera untuk ngedetect produk yang fail atau yang enggak gitu ya. Jadi uh, dari sensor masuk ke Google Cloud, ke BigQuery-nya, dari BigQuery dibikinkan model machine learning-nya, kemudian bisa ditampilkan di Looker. Ini juga ada Vertex AI pipelines untuk ngedeploy atau memperbarui terus BigQuery machine learning-nya. Use case yang keempat ini, yang keempat atau kelima ini? Oh, keempat. Kemudian segmentation. Jadi kalau misalnya uh, apa namanya kita punya pelanggan atau pengguna gitu ya, itu kan uh, terdiri dari berbagai macam latar belakang, usia, kemudian lokasi, kemudian hobi, kegemaran, segala macam beragam tuh. Kita bisa kelompokkan, uh, misalnya contoh, saya menjual raket bulu tangkis. Kita bisa lihat dari 1.000 pembeli di toko kita nih. Uh, saya pengen meningkatkan penjualan untuk raket bulu tangkis. Berarti kita harus cari audiens yang memang punya hobi main bulu tangkis. Atau uh, user yang punya kecenderungan untuk berolahraga. Apalagi olahraga outdoor gitu ya. Ya indoor sebenarnya juga bisa bulu tangkis gitu kan. Itu bisa kita kelompokkan usernya, user audiensnya. Ini menggunakan produk apa gitu ya. Bisa menggunakan BigQuery kembali, bisa menggunakan GA360. GA ini adalah Google Analytics. Kemudian juga menggunakan Looker untuk visualisasinya. Ini contoh arsitekturnya uh, sama seperti tadi dari apa namanya source-nya kita masukkan ke Google Cloud, kemudian kita uh, tampilkan di dashboard menggunakan Looker. Dan yang terakhir, yang kelima, use case-nya mengenai customer lifetime. Jadi uh, customer atau pelanggan kita gitu kan yang sudah ada gitu ya, yang dari awal itu sebenarnya ada berapa banyak sih customer kita, kemudian yang sering mereka beli itu apa sih, kemudian seberapa sering sih mereka melakukan transaksi dengan kita, kemudian seberapa banyak sih total transaksi dari mereka dari awal sampai sekarang gitu. Kita bisa dapat data itu juga. Ini arsitekturnya, jadi dari data CRM atau data dari Google Analytics gitu ya tadi, itu masuk ke Google Cloud, ke BigQuery, dari BigQuery dibuatkan machine learning-nya, dibuatkan modelnya, kemudian menggunakan Vertex AI,
kemudian bisa diekspor gitu ya, kalau untuk disimpan di cloud storage menjadi CSV file untuk digunakan di analitik yang lain gitu ya, kalau punya analitik yang lain, atau ditampilkan di Looker dashboard. Nah, dari 5 use case yang saya apa namanya saya paparkan gitu ya, saya tampilkan ke teman-teman, itu ada kesamaan tuh, ada kesamaan. Kesamaannya apa? Produk Google Cloud yang digunakan gitu ya, yang digunakan di hampir semua use case itu adalah BigQuery yang pertama. Kemudian produk yang sering digunakan tapi ya mungkin nggak di semua gitu ya, itu adalah Vertex AI sama Looker. Jadi sebenarnya dengan 3 produk atau services dari Google Cloud itu, teman-teman udah bisa melakukan data analytics uh, di cloud gitu ya. Jadi layanannya sih hanya BigQuery, tapi di dalamnya bisa bikin macam-macam gitu. Emang BigQuery itu seperti apa sih? Nah, apa itu BigQuery? BigQuery ini adalah data analytics yang sepenuhnya itu serverless. Jadi teman-teman nggak perlu install, nggak perlu melakukan konfigurasi gitu ya. Sudah diinstalkan, di-maintain oleh Google. Ini yang membedakan uh, data analytics Google dengan data analytics yang lain gitu ya, yang non cloud gitu ya. Loh, emangnya kenapa gitu kan? Kok kok itu kayak sebuah hal yang besar, nggak perlu diinstal, nggak perlu dikonfigur. Nah, teman-teman bayangin gini, ada sebuah perusahaan, dia butuh sebuah mesin analitik gitu ya. Misalnya perusahaan uh, bank, katakan, salah satu bank di Indonesia, dia butuh data analytics gitu kan untuk memprediksi uh, pelanggannya, customernya, dan mereka pengen bikin sebuah layanan baru, misalnya kredit untuk perumahan gitu, dan kredit untuk kendaraan bermotor, mereka butuh analisa dari customer existing mereka, dari yang nabung di mereka gitu kan, seberapa banyak sih yang potensial untuk mengambil kredit perumahan, seberapa banyak sih yang akan mengambil kredit kendaraan bermotor gitu kan. Mereka butuh mesin analytics. Nah, ketika mereka pengen pakai, mereka pengen pengadaan sistem analytics tersebut, mereka butuh apa? Modal. Artinya, oh saya harus menyiapkan budgetnya nih. Yang saya butuhkan mesin analitiknya seberapa besar sih? Lalu seberapa besar budget yang harus saya kumpulkan gitu kan untuk mesin analytics ini. Setelah mereka mereka apa namanya tim IT-nya itu melakukan assessment terus, oke saya butuh uh, mesin analytics-nya itu 5 server. Kemudian uh, saya membutuhkan apa namanya storage penyimpanan juga gitu kan. Berarti besaran dana yang dibutuhkan udah tahu tuh berapa tuh gitu kan. Dibajetin. Oke, bulan depan kita beli. Kemudian mereka beli. Setelah beli, mereka punya sendiri gitu kan. Mengoperasikannya gimana nih gitu kan. Udah yang install vendor aja deh, yang install deh. Oke, yang install vendor. Habis di-install sama vendor, yang mengoperasikan setiap harinya terus ininya siapa nih yang maintain gitu kan. Waduh, mereka mesti belajar sendiri tuh. Mereka butuh butuh invest orang satu tim baru gitu ya, hanya untuk menjalankan analytics mereka, melakukan apa namanya maintenance. Nah, setelah itu maintenance tuh nggak cuma dijagain, didiemin, diliatin gitu kan. Tapi kan kalau ada update, ada error, ada yang perlu di patch, perlu di backup, perlu apalagi misalnya uh, cleansing data, perlu pembaruan dan lain sebagainya lah. Itu banyak yang dilakukan gitu sama sama tim tadi. Nah, setelah setelah pemakaian 3 bulan gitu kan, ternyata kok udah mau penuh ya? Kok ternyata lambat ya? Harusnya kita beli nggak 5 server nih, harusnya kita beli 10 server. Kenapa belinya 5 gitu kan? Mereka budgeting lagi. Oh, budget di tahun ini udah habis nih. Harus di tahun depan. Wah, berarti kita mesti tahun ini menderita nih. Lambat banget nih. Akan beda ceritanya kalau pakai di cloud. Di cloud, kita start small. Kita mau bikin seberapa mobil ini. Udah kecil aja dulu. Ntar kalau kurang tinggal nambah gitu kan. Dan lebih klik adjust pendemand. Ketika bebannya itu bertambah. Ketika ternyata, oh ini lambat nih, kita butuh lebih cepat. Ya tambahin aja, nggak ada masalah gitu kan. Terus
Untuk update nanti kalau ada update kita ada downtime dong. Nggak ada update yang mikirin update, manage semuanya Google. Jadi tinggal pakai. Jadi benar-benar completely elastic gitu kan. Serverless. Jadi kita nggak usah mikirin infrastruktur mau seperti apa, tapi tinggal pakai. Di BigQuery dibagi dua antara compute-nya sama storage-nya. Jadi untuk compute-nya dikatakan high available cluster compute. Jadi benar-benar kalau ada yang down itu nggak ada yang pengaruh gitu kan. Sementara untuk di storage-nya juga availability-nya itu 99,9-nya banyak tuh kan. Jadi benar-benar memang didistribut di beberapa tempat gitu. Jadi kita nggak usah mikirin. Ini juga untuk pemisahan di sisi apa penggunaannya itu seperti apa. Jadi seperti katakan tadi kalau dari source gitu ya masuk bisa ke landingnya ke Unified Storage mau masuk ke dalam situ baru kita buatkan data mart. Data mart itu sebenarnya juga sama dataset tapi untuk departemen tertentu untuk uh, audiens tertentu. Jadi misalnya kayak tadi ada apa namanya tim marketing butuh sendiri, tim IT butuh sendiri, pasti datanya beda-beda tuh. Kemudian di dalam BigQuery sendiri itu sudah built-in artificial intelligence atau machine learning-nya. Nah, tadi kan ada untuk machine learning ada dua macam tadi kan. BigQuery machine learning sama Vertex AI. Nah, Vertex AI itu kalau teman-teman tahu itu adalah machine learning uh, apa namanya yang nggak cuma data structure. Kalau yang di apa namanya BigQuery ini kan benar-benar data structure gitu kan. Dilakukan machine learning-nya pemodelan datanya. Tapi kalau untuk di Vertex AI itu lebih daripada sekedar uh, yang bisa dilakukan oleh BigQuery. Ada juga TensorFlow itu juga dari Google juga. Nah, untuk Smart Analytics gitu ya. Ini untuk wrap up-nya gitu kan. Kalau data analytics di Google tadi kita sebutnya adalah Smart Analytics gitu kan. Itu toolsnya banyak nggak sih? Kemudian bisa digunakan oleh siapa aja sih? Penggunanya macam-macam, mulai dari product manager atau ini adalah data konsumernya gitu ya. Data di product manager kan cuma tahu penjualan uh, kita kemarin berapa nih? Ke depannya kita mau kayak gimana nih? Customer kita mau kayak gimana nih? Saya mau jual ke yang mana nih? Mereka menggunakan Looker dan bisa juga pakai uh, apa namanya connected sheets ini seperti file Excel gitu CSV. Kemudian ada tim data analis, kita kan menggunakan BigQuery. Kemudian untuk data flow, data fusion, looker, dan sebagainya. Ada data engineers, ada data science, machine learning developer, sama machine learning engineer. Ini produknya teman-teman bisa lihat sendiri, ada banyak. Cuma rata-rata biasanya fokusnya adalah di BigQuery, karena BigQuery ini adalah data warehouse yang mana menampung semua data tadi tuh. Semua data masuk ke BigQuery. Oke, itu untuk data analytics gitu ya teman-teman, sharing dari saya. Kemudian saya mau sharing sedikit nih tentang bagaimana sih kehidupan di technical company gitu ya, seperti CTI Groups ini. Jadi di CTI Groups ini kita punya spiritnya itu seperti startup. Jadi kalau teman-teman tahu, itu kan subsidiarisnya banyak tuh, ada 10 tuh. Ada 10 subsidiaries gitu kan di dalam CTI Group. Kenapa gitu kan? Karena kita memastikan uh, company-company-nya itu nggak terlalu gemuk gitu kan. Karena kalau gemuk kan geraknya itu lambat gitu kan. Nah, bener-bener ramping, bener-bener punya semangat seperti startup yang apa namanya challenger gitu kan. Wah, kita nih butuh untuk bener-bener bisa beradaptasi dengan setiap tahunnya itu ada tren baru, kemudian ada teknologi baru, kemudian juga kita dituntut untuk agile, perubahan. Misalnya customer tadinya, oh kita trennya itu adalah infrastruktur nih, kemudian trennya itu ke security nih, trennya itu ke cloud nih. Kita harus bisa agile, apa namanya, uh, tadi bekerja dengan customer, uh, kebutuhan customer itu seperti apa. Kalau di CTI Group sendiri gitu ya, di semua silonya, di semua subsidiariesnya gitu kan. Nah, kita menjunjung tinggi untuk tiga hal ini nih. Grit, grow, enjoy, appreciate. Jadi teman-teman akan mendapatkan coaching dan mentoring gitu ya. Lalu ada juga development system. Jadi ada professional academy, kemudian ada performance appraisal, kemudian ada career path yang progresif, yang cepat gitu loh. Jadi
CTI Group memastikan kita sebagai tempat untuk bertumbuh gitu, tempat yang baik untuk teman-teman bisa mengeluarkan kemampuan terbaik teman-teman gitu. Jadi kita selalu mendukung dengan program coaching and mentoring gitu ya. Di mana teman-teman itu bisa uh, memaksimalkan potensi teman-teman. Jadi grow secara maksimal. Kemudian juga kita ada aktivitas seperti fun event, kemudian ada komunitas fotografi, komunitas apa olahraga, badminton, ada lari gitu kan. Kemudian juga ya full workplace, kita rata-rata uh, sebagian besar gitu ya, anak muda gitu kan. Jadi kita seumuran, kita benar-benar nggak ada yang kita sungkan segala macam. Kita sama-sama uh, apa namanya ya semangatnya masih muda semua, jadi masih benar-benar uh, sama lah. Dan I appreciate ada loyalty leave, ada bonus tahunan, insentif kalau company-nya active. Kemudian ada appreciation trip. Appreciation trip ini seperti apa sih? Nah, ini celebration trip gitu ya. Ini jalan-jalan ke Korea. Jadi nggak cuma Korea, ada macam-macam gitu ya. Ada ke Hong Kong, Thailand, uh, apa namanya, Malaysia, Singapura, bahkan ada yang sampai Spanyol gitu ya. Ada yang ke mana lagi? Swiss. Kemudian ada award, jadi buat teman-teman gitu, company apa employee yang berprestasi gitu, itu mendapatkan award atau recognition dari company. Kemudian juga ada aktivitas olahraga bersama. Ini kayak di kanan nih, ini lari di Stadion Gelora Bung Karno. Oke, itu saja sharing dari saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mengunjungi Instagram kami di Insight CTI Group gitu ya, atau LinkedIn kami Komputrip Teknologi Internasional, ataupun bisa mengingat langsung ke hrd@komputerdetek.com untuk mendapatkan yang terbaru ataupun opportunity-opportunity baru dari kami. Itu uh, apa yang bisa kami sampaikan. Halo semuanya, selamat siang. Maaf, agak teknik sedikit. Tadi Kak Sigit ya mau bertanya ya. Kak Sigit, apakah mungkin bisa open mic? Mungkin lagi belum bisa ya, Sigit ya. Ya, halo. Iya, silakan Kak Sigit mungkin langsung ditanyakan, langsung diskusi aja sama Kak Taufan. Iya, tadi mau nanya nih Mas Topan, suaranya jelas kan ya? Jelas, jelas. Iya. Mau tanya, misalnya kita ada aplikasi ERP yang dijalankan di on-premise, terusnya pengen menggunakan service dari BigQuery ini untuk kebutuhan analytics. Nah, itu datanya kan ada di on-premise, apakah itu datanya yang ada di database tersebut dimigrasi atau disinkronisasi atau seperti apa ya, secara teknis? Oke, terima kasih Mas Sigit. Jadi gini, uh, data yang ada di database gitu ya, itu tidak sepenuhnya dimigrasi atau dipindahkan ke BigQuery, tetapi kita kayak bikin uh, kopian atau salinan datanya untuk masuk ke BigQuery. Nah, untuk masukin datanya ke BigQuery itu ada dua metode. Pertama adalah batch processing. Jadi artinya data itu dikirimkan misalnya per hari gitu ya, atau per waktu tertentu sesuai dengan yang kita mau gitu kan. Atau data itu bersifat streaming. Jadi datanya itu bisa dikirimkan secara stream terus-menerus real time ke BigQuery. Setiap ada data yang masuk ke database, lalu dikirimkan ke sana. Atau per hari tadi, per batch. Nah, data yang sudah masuk ke BigQuery, baru kita bisa lakukan analisa di BigQuery-nya. Itu pertambahan, Mas. Oh, berarti harus di ibaratnya ada yang dikirim ke lingkungan cloud-nya itu sendiri ya Mas ya. Ya, untuk BigQuery sendiri sebenarnya komponennya itu, ya komponen ini kan yang akan mempengaruhi pricing-nya gitu kan. Itu ada dua. Yang pertama adalah uh, storage yang digunakan. Yang kedua adalah query
banyaknya query yang dilakukan. Jadi kalau tadi uh, misalnya data di on-premise 1 terabyte gitu ya, 1 terabyte data SQL Server. Nah, itu semua di-sync ke atas, sync-nya pakai dua metode tadi. Nah, data yang diterima di atas itu bisa aja 1 terabyte, bisa aja kurang dari 1 terabyte. Gitu sih. Oh ya oke, tadi pengen nanya soal pricing, tapi udah dijelasin. Eh, Basisnya itu query sama besaran storage. Ya, Oke, itu aja sebenarnya sih Mas, komponen terima kasih. Terima kasih juga. Sebenarnya untuk komponen pricing itu ada banyak karena kan tadi di BigQuery itu kan luas, ada AI-nya, ada machine learning-nya segala macamnya gitu kan. Teman-teman bisa kalau mau ini mau lihat detailnya itu ada di mungkin di search gitu ya, search di Google Cloud itu ada Google Cloud uh, apa namanya, kalkulator. Ya nanti di situ kelihatan tuh. Cuma biasanya tadi saya katakan secara garis besar patokan paling cepatnya, paling gampangnya kita pakai storage yang digunakan berapa, query-nya berapa banyak. Udah itu dulu. Dari situ baru kita kembangin, oh use case-nya mau pakai seperti apa nih? Mau perlu dibikinkan model-model datanya enggak? Atau butuh looker juga? Atau looker kan visualisasi ya. Visualisasi itu sebenarnya free kalau teman-teman lihat. Jadi asal punya data, misalnya kayak di BigQuery atau dimanapun itu, dilakukan aja visualisasinya ke looker gitu kan. Itu sih, masih gitu. Oh ya ya oke Mas. Tadi juga saya baca sih ya, BigQuery itu juga bisa sebagai ini juga ya, pintu API. Jadi ada kalau ada aplikasi baru yang pengen ngambil informasi dari sana itu bisa gitu ya. Iya, contohnya misalnya, oh saya perlu dapat uh, data cuaca harian dari BMKG gitu kan. Di BMKG ada API-nya, nah dari API-nya itu kita ambil data masuk ke BigQuery. Atau misalnya dari YouTube gitu kan, apa yang lagi trending segala macam, atau misalnya dari Instagram, tapi biasanya itu yang akun premium gitu ya, baru dibuka API-nya, kita tinggal connect ke API mereka, kita ambil datanya, apa sih yang lagi trend, segala macam gitu sih. Oh maksudnya dari aplikasi luar ke BigQuery ya? Ya, biasanya kita Oh saya ngambil biasanya kita ngambil uh, data yang dipublik gitu kan. Publik kan biasanya kan apa nge-publish data-data misalnya kayak tadi cuaca, suhu dan lain sebagainya gitu. Itu kita ambil datanya pakai API. saya kira hasil dari analitik yang di BigQuery itu bisa diambil gitu. Itu juga bisa, Pak. Misalnya kita Oh, punya sistem, ya kita punya sistem pengolahan data lanjutan gitu ya. Kita bisa data dari BigQuery kita gunakan connected sheet gitu ya. Biasanya kan pengolahan lanjutan ini misalnya pakai apa SAP gitu kan. Kita connect ke SAP-nya pakai connected sheet atau file CSV tadi, ataupun kita expose API-nya. Jadi si pengolahan lanjutannya tadi SAP connect-nya pakai API. Itu bisa. oke oke Mas. Terima kasih. Makasih Mas Sigit. Baik, terima kasih Mas Sigit atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Tadi mungkin Mas Sigitnya memang sedang tertarik untuk mengimplementasikan mungkin ya. Makanya pertanyaannya cukup teknikal. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya. Siapa tahu mungkin teman-teman ada juga yang belajar gitu ya, yang lagi belajar pengen coba pakai data analytics-nya menggunakan Google Cloud gitu. Mungkin bisa ditanyakan di sini dengan Kak Taufan. Jadi nanti teman-teman ada sedikit guidance untuk melakukan praktek gitu ya, mungkin mencoba atau mungkin teman-teman bisa di kampusnya atau teman-teman di company-nya sedang mau ada implementasi, mungkin bisa ditanyakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau belum ada, mungkin saya punya satu pertanyaan, Kak Taufan. Jadi tadi eh, sempat dibahas bahwa di Google Cloud itu tidak hanya melakukan apa namanya, tidak hanya menggunakan data yang ada gitu. Kita juga bisa melakukan prediktif dan
preskriptif ya. Ya. Nah, itu eh, apa namanya? Di mana bahkan si Google Cloud yang untuk tingkatan terakhir preskriptif itu bahkan juga bisa memberikan alternatif-alternatif tentang apa yang bisa dilakukan gitu, tindak lanjut yang bisa dilakukan hasil dari analisis data yang ada. Nah, itu artinya untuk melatih si machine learning-nya Google Cloud untuk bisa mengeluarkan alternatif itu, artinya ada data yang kita masukkan. Maksudnya, artinya berarti kita juga memasukkan data-data keputusan-keputusan sebelumnya gitu ya. Kak Tovan, mungkin bisa diceritakan seperti apa sih perlu dilatihnya si machine learning Google ini untuk bisa melakukan hal seperti itu. Oke Kak, tadi saya nyari cara untuk ini. Hmm. Jadi eh, terkait dengan penggunaan AI dan machine learning di BigQuery gitu ya. Eh Suaranya kok kayak feedback ya? Ya, oke. Terima kasih Kak. Jadi untuk penggunaan apa namanya AI dan machine learning di data analitik gitu kan, ini gimana caranya kita ngetrain apa namanya data kita gitu. Nah biasanya kita bikinkan permodelan datanya gitu kan, model untuk machine learningnya, kemudian kita gunakan algoritma-algoritma yang uh, sudah disediakan oleh Google Cloud. Jadi biasanya kan ada algoritmanya macam-macam, ada yang time series, ada yang apa segala macam gitu loh. Kita lama dan segala macam kita gunakan uh, apa namanya itu untuk melakukan processing. Kemudian semakin banyak datanya gitu ya. Konsepnya adalah semakin banyak datanya. Itu uh, hasil dari prediksinya uh, apa namanya prediksinya machine learningnya bisa jadi semakin akurat. Walaupun kita set di awal akurasinya 90% minimal, tapi semakin banyak datanya. Kemarin kemarin saya coba itu data 1 bulan pun itu masih belum begitu akurat, tapi ketika sudah capai 3 bulan lebih, bahkan di 6 bulan gitu ya, itu benar-benar akurat gitu ya datanya ya, benar-benar akurat. Lalu dari prediksi yang sudah akurat tersebut, gimana kalau kita mau naikin nggak cuma prediksi nih, tapi preskriptif juga gitu kan, tapi dia bisa uh, tahu misalnya apa namanya, misalnya ada apa sebutannya ya, ada opsi-opsinya gitu ya, mana yang paling tepat gitu kan. Nah, uh, di Google Code sudah disiapkan untuk algoritma-algoritmanya seperti di machine learning tadi yang untuk melakukan prediktif gitu kan. Nah, advance algoritmanya itu digunakan untuk mengetes hasil dari uh, prediction-nya. Jadi misalnya prediction-nya adalah bulan depan penjualan 100.000. Kita tes pakai algoritma A, hasilnya seperti apa, yang B seperti apa, yang C hasilnya seperti apa gitu kan. Misalnya contoh, uh, bulan depan adalah tadi baru 10.000 ya. Itu terus kita jalankan, oh kalau misalnya kita di bulan depan itu mau buka 10 toko lagi atau buka 5 toko lagi, apakah tetap 10.000 atau bagaimana? Kalau misalnya kita nggak buka toko tapi kita tambah jumlah pegawainya, hasilnya seperti apa gitu. Jadi itu semua itu kan gini, semua option yang akan kita lakukan bisa kita terjemahkan menjadi algoritma. Algoritma itu yang dimasukkan ke dalam data-data prediksi tadi. Kita bisa ngeliat uh, apa namanya rekomendasinya nanti seperti apa gitu sih outputnya itu sih Kak. Oke, nangkap. Jadi sebenarnya dalam hal itu pun masih ada juga campur tangan kita ya sebagai pengambil keputusan. Hanya saja di si Google Cloud ini akan membantu kita untuk lebih yakin lagi dalam pengambilan keputusan gitu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Kak Budi Hertanto em, tentang contoh use case kapan pakai ETL, kapan pakai ELT. Mungkin bisa di-share. Kapan pakai ETL, kapan pakai ELT ya. Kalau selama ini sih uh, saya pakainya ETL. Kenapa? Karena gini, uh, data dari on-premise kemudian masuk uh, sebelum masuk ke dalam BigQuery gitu ya, itu dilakukan pengolahan langsung
pakai Cloud Composer supaya datanya itu bisa langsung masuk ke BigQuery. Karena kan di on-premise kita nggak tahu nih dia pakai database apa, kemudian uh, kalau di BigQuery itu kan ada skema gitu kan. Skema kan adalah kayak tabelnya segala macam. Tabelnya itu juga apa kolomnya itu kan juga apa namanya uh, intinya macam-macam karakternya segala macamnya gitu ya. Tipe dari kolomnya itu tipe dari apa namanya ya kolomnya itu macam-macam gitu. Kita lakukan processing supaya bisa langsung masuk. Kalau kita pakai ELT, jadi contoh misalnya kita punya data nih, oh datanya ini karena bentuknya beragam, ada yang bentuknya dokumen PDF, ada yang bentuknya udah tabel gitu ya dari database. Saya mau masukin semua ke BigQuery, uh, tapi saya nggak pengen dilakukan processing dulu baru masuk gitu kan, karena bakal lama banget ya, apalagi yang PDF, mesti pakai apa namanya uh, OCR segala macamnya di Google gitu kan, pasti bakalan lama segala macam. Uh, saya maunya semua masukin aja dulu ke data lake gitu kan, masukin aja dulu ke Google Cloud Storage, dari Google Cloud Storage semua masuk situ datanya, baru dilakukan processingnya karena sudah masuk di Google Cloud semua, bisa paralel. Jadi ada yang menggunakan Vertex, ada yang menggunakan apa lagi tuh, uh, apa namanya, Apache Airflow dan segala macamnya gitu kan, uh, untuk masuk ke dalam BigQuery-nya. Gitu sih. Kalau terkait lebih lebih real lagi, lebih detail lagi kapan pakai ELT gitu ya, itu terus terang saya belum pernah coba sih ELT, karena biasanya pakai ETL sih. Oke, mungkin kalau dari penjelasannya Kak Taufan tadi, mungkin pertama itu terkait preferensi juga. Preferensi kira-kira nyamannya lebih enak itu transform dulu atau load dulu gitu. Pertama mungkin preferensi. Kedua mungkin terkait dengan jenis datanya gitu. Jenis datanya kalau misalnya memang terlalu banyak atau formatnya gitu terlalu macam-macam, sehingga mungkin akhirnya lebih baik di load dulu baru nanti ditransform di eh, platformnya seperti itu mungkin ya. Oke, mungkin untuk ditanya jawab, Kak Branto, apakah sudah cukup menjawab? Oke, oke, mungkin untuk sesi tanya jawab kami rasa kita cukupkan ya karena sebenarnya waktunya udah ya waktunya sudah mau habis. Untuk selanjutnya, saya izin share screen, saya mau share. Untuk selanjutnya, teman-teman, kami persilahkan untuk mengisi feedback tentang kegiatan pada hari ini. Jadi untuk teman-teman juga yang nanti ingin untuk mendapatkan sertifikat juga dari webinar hari ini juga diharuskan untuk mengisi feedback. Dan untuk teman-teman IC-Com yang nanti mau sertifikat juga diharapkan untuk kirim request ke email IC-Com ya, teman-teman. Seperti biasa. Ya, mungkin untuk linknya saya share juga di chat. Kembali lagi saya ingatkan untuk feedback ini teman-teman, kita nanti akan ada undian juga. Jadi nanti ada satu pemenang dari feedback. Kemudian kita juga ada campaign lagi di akhir. Jadi kita ada eh, campaign sosial media juga. Nanti saya akan share. Mungkin sebelum saya share tentang campaign sosial media, saya persilahkan Kak Mega. Apakah Kak Mega ada? Kak Mega dari CTI Group Yap, mungkin akan sharing sedikit tentang opportunity yang ada di CTI Group sekarang. Kami oke. persilakan. Terima kasih, Kak Gung Sri. Selamat sore, teman-teman semua. Tadi selamat sore juga, Pak Taufan, Mbak Jeje, dan semua timnya ya. Saya izin untuk share terkait lowongan kerja yang ada di CTI Group dan juga untuk lowongan internship yang ada di CTI Group. Sebentar.
Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Sudah, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak JJ. Oke, teman-teman, saya akan share beberapa lowongan, entah itu dari internship ataupun full time yang ada di CTI Group. Tapi saya ini yang pertama dari posisi yang full time dulu. Jadi ini untuk teman-teman yang fresh graduate yang sedang mencari kerja kayak gitu ya. Kami saat ini sedang ada terbuka lowongan yang pertama untuk technical security, ada yang kedua technical data, technical cloud, kemudian ada developer, dan terakhir security analyst, teman-teman. Jadi kalau di CTI Group sendiri, secara technical atau engineer-nya memang cukup spesialis ya. Kami ada di bagian security sendiri, data sendiri, cloud juga sendiri. Nah, khusus untuk developer, saat ini kami juga sedang terbuka untuk yang front end dan juga back end, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tertarik dengan Blue Team, ini bisa cek juga di security analyst. Dan ini barcode-nya, teman-teman, silakan di-scan. Nanti saya akan kirimkan juga ya by link, by chat kayak itu untuk linknya. Ini khusus yang untuk full time. Untuk requirement, responsibility-nya sudah ada di dalam link ini, teman-teman. Jadi nanti boleh dicek juga ya. Berikutnya untuk yang internship, ini untuk internship di 2024, target join-nya itu di bulan maksimal sekali di awal Februari, teman-teman. Tapi untuk yang internship ini khusus teman-teman yang masih kuliah nih ya. Jadi memang yang masih aktif kuliah karena internship kami akan ada durasinya. Nanti setelah ini akan saya sebutkan durasinya seberapa lama. Tapi untuk posisinya sekarang yang sedang terbuka ada internship untuk security, kemudian ada internship untuk developer, dan terakhir ada cloud engineer, teman-teman. Nah, ini juga link untuk daftar terkait dengan internshipnya. Silakan teman-teman mungkin mau foto, screenshot, atau setelah ini saya kirimkan juga linknya by chat. Nanti bisa langsung didaftarkan aja ya, karena kami akan proses CV-nya teman-teman dalam minggu ini, maksimal minggu depan, supaya dalam bulan ini sudah ada jawabannya. Terkhusus untuk internship karena harus join nanti di awal Februari, teman-teman ya. Nah, ini untuk durasi magang di tempat kami, teman-teman. Kami sebutnya 6+6, kayak gitu. Jadi, teman-teman di 6 bulan pertama ada on the job intern. Teman-teman akan belajar, teman-teman nanti akan mengetahui kalau internshipnya, job desk-nya akan seperti apa. Lalu akan ada review. Kalau lanjut, teman-teman akan masuk ke 6 bulan kedua. Nah, di 6 bulan kedua ini boleh sambil mengerjakan skripsi ya. Dan nanti di 12 bulan kami akan review kembali. Jika teman-teman lolos, akan kami lanjutkan sebagai full-time employee. Dan untuk proses rekrutmennya, untuk yang tadi full-time ataupun internship, teman-teman, dari teman-teman nanti apply, kami akan review terlebih dahulu CV-nya teman-teman. Ternyata kita bisa interview, biasa interview bisa secara